Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan dari tugas 2 logika. Saya izin memperkenalkan diri dari saya Farsal Aditya Maulana dengan NPM 2357051020. Saya Citra Fardiani dengan NPM 2317051101. Saya Sri Agung Setiawan dengan NPM 2317051011. Oke, berikut penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Fardiani dengan NPM 2317051101. Saya akan menjelaskan tugas 2 logika yang nomor 1. Berdasarkan soal nomor 1 yaitu diketahui Pak Budi punya beberapa pohon di kebunnya. Diberikan pernyataan-pernyataan berikut. Beberapa pohon berbuah. Semua pohon yang berbuah adalah pohon apel. Jadi, tidak semua pohon di kebun Pak Budi adalah pohon apel. Buatlah notasi logika predikat dari pernyataan-pernyataan tersebut. Berdasarkan soal dapat dituliskan notasinya yaitu PX, X adalah pohon di kebun Pak Budi. BX, X adalah berbuah, dan AX adalah pohon apel. Kemudian yang premis pertama yaitu beberapa pohon berbuah. Dapat dituliskan eksistensial X, di mana PX konjungsi BX, karena eksistensial biasanya menggunakan konjungsi. Kemudian yang premis kedua yaitu semua pohon yang berbuah adalah pohon apel. Dapat dinotiskan dengan universal X, di mana BX implikasi AX, karena biasanya universal menggunakan implikasi. Kemudian kesimpulannya adalah tidak semua pohon di kebun Pak Budi adalah pohon apel. Dapat dituliskan dengan eksistensial X, di mana PX konjungsi AX. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farsal Aditya Maulana dengan NPM 2342357051020. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya yang sudah dijelaskan teman saya yaitu nomor 1 dan saya ke bagian nomor 2. Yaitu berikut soalnya di sini. Nah, penyelesaian yang A itu soalnya negasi kuantor X, negasi C X, dan negasi dx kurung. Yaitu penyelesaiannya pertama kita menambahkan negasi pada premis, yaitu ini. Dan kedua kita kasih involusi. Involusi itu yaitu hukum dua negasi. Jika terdapat dua negasi seperti ini, negasi ini dan ini kan dua negasi. Jadi pas sudah dijadiin hukum involusi itu negasinya hilang. Selanjutnya adalah memakai hukum dijadiin De Morgan. Dan hasilnya eksistensial X kurung siku CX dan negasi DX. Kenapa negasi? Karena telah dijadikan hukum De Morgan. Oke. Selanjutnya yaitu yang B. B itu soalnya negasi eksistensial X dan kurung siku negasi AX atau negasi BX tutup kurung dan tutup kurung EX atau FX. Oke, yang pertama-tama yang pasti kita akan menambahkan negasi pada premis pertama ya. Soalnya emang disuruh tentukan negasi. Jadi untuk awalan kita buat negasi dulu. Selanjutnya kita bakalan pindahin premis pertama ini dijadiin hukum De Morgan. Maka hasilnya kuantor X, AX, atau D dan BX. Atau negasi EX dan negasi FX. Hukum De Morgan itu yaitu yang kalau ada negasi itu dijadiin nggak ada, kalau nggak ada negasi dijadiin ada. Simpelnya seperti itu ya. Itu pengertian gue sendiri. Nah, selanjutnya itu yang C. C itu soalnya ini negasi kuantor X dalam kurung buka kurung X buka kurung siku negasi GX atau negasi HX tutup kurung atau negasi-negasi X negasi-negasi IX atau
negasi-negasi JX. Karena banyak negasi yang bertumburan, ini kita jadiin hukum involusi. Involusi, seperti tadi involusi itu jika terdapat dua negasi di sini, maka pas sudah diubah jadi involusi, negasi dua ini menjadi tidak ada negasi. Maka hasilnya seperti ini. Setelah menjadi seperti ini, kita ekstrak lagi ke De Morgan, maka hasilnya ini. Eksistensial X, tutup kurung siku GX, dan negasi HX, buka kurung, dan tutup kurung negasi IX, dan negasi JX. Oke, berikut penjelasan dari saya mengenai soal nomor 2. Jika salah, mohon maaf, emang soalnya masih kayak belum paham sepenuhnya gitu. Tapi oke lah, bisa. Untungnya soal ini bisa. Jadi, sekian dari penjelasan saya. Nomor 3 bakal dijelasin oleh teman saya di video selanjutnya. Oke, thank you. Saya Fars Raditya Maulana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sirilus Agung Setiawan dengan NPM 23170510111. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara menyelesaikan soal nomor 3, yaitu soal nomor 3, tentukan validitas dari kesimpulan berikut. Yang pertama, kita diberikan premis 1, premis 2, dan premis 3, dan juga kesimpulannya. Di sini kita diminta untuk menentukan validitas dari kesimpulan berikut. Jadi untuk langkah pertama yaitu kita hilangkan dulu kuantornya ini, karena semua ini kuantornya menggunakan universal. Jadi kita menggunakan hukum universal instantiation pada premis 1, premis 2, dan premis 3. Sehingga di sini kuantor dari premis 1 dan premis 1, 2, dan 3 sudah hilang. Selanjutnya pada kalimat yang keempat, kita menggunakan hukum De Morgan pada kalimat ke-1. Untuk kalimat kelima juga menggunakan hukum De Morgan, sehingga menjadi negasi GS dan negasi HS. Selanjutnya, dari kalimat kelima, kita menggunakan hukum simplifikasi, sehingga menghasilkan negasi GS. Selanjutnya, kalimat ketujuh, kita menggunakan hukum modus tollens untuk kalimat 4 dan 6, sehingga menghasilkan negasi dalam kurung negasi PS atau FS, yaitu modus tollens di sini menghilangkan untuk maka GS, sehingga menjadi seperti ini. Untuk kalimat ke-8, kita menggunakan hukum De Morgan pada kalimat ke-7, sehingga menghasilkan PS dan negasi FS. Untuk kalimat ke-9, kita simplifikasikan kalimat ke-8, sehingga menghasilkan PS. Dan kalimat ke-10, kita juga simplifikasikan kalimat ke-8, sehingga menghasilkan negasi FS. Selanjutnya, kalimat ke-11, kita modus ponen kalimat ke-3 dan kalimat ke-9, sehingga kita mendapatkan FS pada kalimat ke-11. Selanjutnya, kalimat 12, kita modus tollens kalimat ke-3 dan kalimat ke-11, sehingga kita menghasilkan negasi PS. Untuk selanjutnya, kalimat ke-13, kita konjungsi kalimat ke-9 PS dan kalimat ke-11 FS, sehingga menghasilkan PS dan FS. Selanjutnya kalimat ke-14, kita konjungsi kalimat ke-12 negasi PS dan kalimat ke-10 negasi FS, sehingga menghasilkan negasi PS dan negasi FS. Selanjutnya kalimat ke-15, kita dapat menggunakan hukum penjumlahan, yaitu kalimat ke-13 dan kalimat ke-14, sehingga menghasilkan PS dan FS
atau negasi PS dan negasi FS. Dari kalimat ke-15 ini, kita dapat menggunakan hukum bikondisial, sehingga menjadi jika dan hanya jika PS, maka FS. Selanjutnya, kita dapat menambahkan kuantor pada kalimat ke-16, yaitu menggunakan universal generalization, sehingga menjadi seperti ini. Selanjutnya, tinggal kita cek pada kesimpulan di atas apakah sama dengan kalimat yang sudah kita temukan pada kalimat ke-17. Karena kalimat ini sama, maka hasilnya adalah valid. Sekian dan terima kasih. Sekian dari penjelasan kami bertiga. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.